waktunya ya. Terus jangan bercanda, nggak boleh bercanda ya. Yang terakhir, kalau mau ke toilet izin sama guru sekolah minggunya. Nih yang baju-baju ungu kayak terong nih ya, kita izin nanti ya ke guru-gurunya kalau mau ke toilet, oke? Kita mau langsung mulai ibadah sekolah minggu kita sore hari ini. Cici udah mulai berdiri. Pasukan Kristus. Bagus banget, masa kayak gini mau merayakan ulang tahun Tuhan Yesus. Sekali lagi, pasukan Kristus. Makin berdiri adik-adik. Kok kayak udah pada lupa ya. Pasukan Kristus itu udah makin berdiri. Kita mau mulai pada waktu sore hari ini. Kita mau naikkan satu pujian, Bapak Kau sungguh baik. Semua dengan sikap berdoa, tidak ada lagi yang bercanda ya. tempat ini dengan keadaan yang sehat dan bersuka cita. Kami memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati.
dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus anak kids bilang amin. Kita mau nyanyi Mas sekolah minggu, semuanya masih ingat gerakannya? Oh masih, oke. Kalau misalnya lupa boleh lihat guru-gurunya ya. Kita mau nyanyi Mas sekolah minggu. Suaranya mana ya?
siapkan hati kita. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Gak ada lagi yang ngobrol, gak ada lagi yang bercanda. Kita mau nyanyikan karena kita. Semua dengan sikap berdoa ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anak bilang amin. Oke, jadi adik-adik, biasanya kalau Natal kan adik-adik yang mempersembahkan sesuatu untuk kita. Nah, sekarang gantian, guru-guru sudah mempersiapkan sesuatu untuk adik-adik. Cici langsung persilakan paduan suara guru sekolah minggu. Waktu dan tempat saya persilakan. Menyambut Tuhan.
telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bangkunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Ya, shalom adik-adik. Wah, suaranya kecil. Shalom. Iya, puji nama Tuhan. Siapa yang hari ini begitu bersemangat datang ke gereja, katakan haleluya. Ya, semangat ya. Sekarang waktunya kita duduk mendengarkan firman Tuhan. Kau mendengarkan pakai mulut atau pakai telinga? Nah, pakai telinga ya. Mulutnya udah ditutup sama masker, jadi nggak boleh ngobrol kiri kanan ya. Tapi telinganya ditutup atau enggak? Ada yang pakai maskernya di kuping? Oh, nggak ada ya. Cuma pakai maskernya kita menutupi di mulut dan hidung kita. Ya, kita dengar firman Tuhan. Ada yang tahu nggak tema Natal kita tahun ini apa? Apa? Merry Christmas. Iya, Merry Christmas sama Natal ya. Iya, betul, sama Natal, Merry Christmas. Tema Natal kita hari ini yang kok mau sekarang ceritakan tentang Natal adalah, nah, ada yang bisa baca yang ada di layar itu? Apa tema Natal kita hari ini? Yesus lahir bagiku. Iya, bagiku. Ya, Yesus lahir. Jadi hari ini kita merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Tadi semua udah tahu, ya. Dan hari ini kita mau belajar bahwa Yesus lahir bagiku, bagi saya. Nah, tapi sebelumnya, nih, kemarin kok baca di Google ya. Kita survei deh, termasuk di sini kok mau survei. Kalau kita mau mendekati Natal atau udah bulan Desember atau seperti ini, kita datang ke perayaan Natal. Apa sih yang identik dengan Natal? Apa ini? Ya? Ada yang bisa jawab? Kelahiran Tuhan Yesus. Oke. Yang identik yang kita bisa selalu temui pada saat Natal. Apa? Pohon Natal. Bener enggak ya? Sama bener. Ternyata kebanyakan orang di dunia ini ketika ditanya apa yang identik atau apa yang paling kamu kenali kalau Natal tiba, itu adalah adanya pohon Natal. Terus ada apa lagi? Yang suka bawa kado? Masih ingat gak? Santa Claus. Masih ingat semua ya? Ya, ternyata orang-orang di dunia, anak-anak di dunia kebanyakan kenalnya pohon Natal, Santa Claus, Sinterklas. Lalu tadi apa? Pohon kado katanya. Ada nggak di survei? Survei membuktikan
Iya bener, ada kado katanya. Terus apa lagi? Kalau Natal sekolah atau enggak? Ya ternyata yang berikutnya adalah kalau Natal itu yang paling diingat oleh anak-anak adalah libur telah tiba, libur telah tiba. Hore. Jadi katanya senangnya karena Natal itu ada pohon Natal yang bagus, ada Santa Claus. Santa Claus selalu bawa hadiah, selalu dapat hadiah kalau Natal. Lalu kemudian libur. Itu yang orang-orang ingat. Kebanyakan saat ini kau baca di situ, kebanyakan orang ingatnya ada itu, ya. Tapi tadi anak sekolah minggu di sini, ketika pertama kali aku tanya, ingatnya kelahiran Tuhan Yesus. Wih, tepuk tangan dong buat anak sekolah minggu. Iya, selain adanya pohon Natal yang kita senang lihat, adanya Santa Claus, hadiah, libur, ya, dengan mama papa dan lain sebagainya. Yang harus kita ingat adalah 2000 tahun yang lalu berita Natal adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kenapa kelahiran Tuhan Yesus itu begitu penting dan harus kita rayakan dan masih dirayakan sampai saat ini? Bahkan tema Natal kita Yesus lahir bagiku. Yesus emang masih mau lahir lagi? Kan 2000 tahun yang lalu. Ya. Nah, Alkitab kita baca ya, kenapa kelahiran Tuhan Yesus itu begitu penting? Yang pertama adalah kelahiran Tuhan Yesus, ya, karena Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Ya, ini slide pokok kekecilan, mungkin pakai ayat Alkitab aja komedi. Di Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 12. Pokok bacakan ya. Inilah berita Natal pertama kali disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ya, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk kamu, untuk seluruh bangsa." Ya, apa itu kesukaan besarnya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan dapin dan terbaring di dalam palungan. Ya, jadi Natal itu begitu penting karena Tuhan Yesus lahir ya untuk sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Ya, bukan sembarang bayi biasa. Bukan hanya kelahiran seperti siapa yaitu yang melahirkan ya. Oh ya, nanti mungkin sekarang bentar lagi ya Cici Elin akan melahirkan ya bayi. Ya, itu ada anaknya ya. Tetapi Tuhan Yesus dia lahir sebagai juru selamat dan Tuhan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi Natal itu adalah kelahiran Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat kita. Lalu yang berikutnya, ya, Natal adalah kelahiran Yesus yang adalah Raja. Ya. Nah, yaitu Koko dapat fotonya ya, bayi yang sudah pakai mahkota, ya, Raja. Itu di dalam kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Itu cerita tentang orang Majus, ya. Oke, kalau bacakan ya, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Jadi Tuhan Yesus lahir itu bukan hanya sebagai bayi, tetapi dia adalah raja. Nah,
sepanjang zaman manusia, perhatikan ya, ada banyak bayi yang lahir dan kemudian menjadi seorang raja. Ya, contohnya Raja Daud ketika lahir dia langsung jadi raja atau enggak? Enggak. Dia sudah menjadi raja ketika dia sudah dewasa. Ya, mungkin kalau kita sekarang ini misalnya ya Pak Alok tahu Pangeran Charles, dari Pak Alok kecil dia itu pangeran terus kagak jadi raja-raja sampai kepalanya botak. Ya. Tapi Yesus hanya ada satu raja yang lahir dan menjadi seorang bayi, yaitu bayi Yesus. Ya, tadi pujian dari guru-guru sudah mengatakan di kitab Yesaya sudah dijelaskan namanya adalah penasihat ajaib, Raja Damai. Jadi sebelum lahir Tuhan Yesus adalah raja dari segala raja, raja atas semesta alam. Tapi dia mau lahir sebagai bayi. Lahir untuk siapa? Lahir untuk kita, untuk adik-adik, untuk koko, untuk kita semua. Ya. Karena dia begitu mengasihi kita. Jadi Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus yang adalah raja, tapi dia mau datang sebagai atau menjadi seorang bayi yang kecil. Ya, untuk bisa ya datang ke dunia menyelamatkan manusia. Ya. Oke, berikutnya arti Natal yang sesungguhnya itu kita bisa baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Ada yang hafal enggak Yohanes 3 ayat 16? Siapa yang hafal Yohanes 3 ayat 16? Mungkin kelas tunas. Guru-guru pasti hafal. Kalau guru enggak hafal disentil ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Ikut sama-sama dengan Bapak ya. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi arti Natal adalah Allah yang begitu mengasihi manusia, begitu mengasihi kita, sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus, untuk datang, untuk lahir ke dunia, menyelamatkan kita semua, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita satu-satunya? Katakan haleluya sambil angkat tangan. Iya, anak sekolah minggu, semua kita yang sudah percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat yang sudah datang 2000 tahun yang lalu, lahir di kota Bethlehem di dalam palungan bagiku, bagimu, bagi kita semua, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai raja. Nah, Tuhan Yesus sudah lahir, datang bagi kita. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menyambut kelahirannya? Apa yang harus kita lakukan untuk menyambut Natalnya? Apakah dengan baju baru? Ya. Apakah hanya dengan kita ajak mami papi belanja, ya? Saya mau sepatu baru, baju baru dan lain sebagainya, atau liburan. Ya, kita mau belajar seperti tadi para majus dan gembala, ya. Mereka di Alkitab mereka dicatat sebagai dua kelompok orang yang pertama kali datang atau yang menerima kabar tentang Natal itu. Apa yang mereka lakukan ternyata sama, majus dan gembala. Ya. Apa yang dilakukan yang pertama adalah mencari sampai bertemu dengan Tuhan Yesus. Gembala ketika dikasih tahu dia langsung lari ke kota Bethlehem untuk menemui bayi Yesus. Majus dia lihat bintangnya dari jauh, dia datang dari negerinya yang jauh, mungkin berhari-hari, berminggu-minggu dia jalan sampai dia mau bertemu dengan bayi Yesus. Ya. Lalu yang kedua, apa yang mereka lakukan ketika bertemu dengan Yesus? Mereka menyembah
menyembah Tuhan Yesus. Ya, para gembala, para majus yang datang dari tempat yang jauh, yang datang dari mereka lagi bekerja, lalu mereka tinggalkan semuanya, mereka datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang masih bayi itu, tetapi karena malaikat sudah katakan dia bukan cuma seorang bayi yang lahir, tapi dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Majus sudah tahu bahwa itu bukan bayi biasa yang lahir, itu adalah raja dari segala raja yang lahir. Jadi mereka datang menyembah dia. Lalu berikutnya adalah ketika mereka datang dan menyembah Yesus, apa yang mereka dapatkan? Ya, mereka semua pulang dengan bersuka cita. Ya, para gembala dicatat di dalam Alkitab, mereka pulang sambil memuliakan Allah. Para majus ketika datang dia memberikan semua hartanya kepada persembahan kepada bayi Yesus. Lalu dia pulang, apakah dia sedih kehilangan semua benda-benda yang berharga? Tidak, tapi dia pulang justru dengan lebih sukacita lagi karena dia sudah menemukan raja yang mereka cari, yaitu bayi Yesus, Tuhan Yesus. Jadi Natal kita saat ini, Yesus sudah lahir bagiku, Yesus sudah lahir bagimu, Yesus lahir bagi kita semua. Mari kita sama seperti berita Natal 2000 tahun yang lalu, seperti para gembala, para majus, kita juga mau datang kepada Yesus, menyembah Tuhan Yesus, dan kita boleh menerima berkat-berkat daripada Tuhan Yesus. Berkat sukacita, berkat hadiah, Natal, dan lain sebagainya. Ya, mungkin pada saat ini kalian di rumah masih susah ya, sekolah susah karena harus online. Ya, kemana-mana nggak bisa. Biasanya, wah bisa pergi sama mami papi ke mall. Sekarang susah. Ya, tetapi kita percaya Tuhan Yesus sudah datang, sudah lahir, ya, untuk kita semua, memberikan kita sukacita. Jadi di Natal ini, ya, di tahun depan kita belum tahu ya bagaimana, ya, apakah ada lagi varian yang baru setelah Omicron, ya, mungkin ada lagi Delta Cron atau apa lagi, ya. Tapi kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita karena kasih Allah begitu besar sehingga Dia sudah mau datang bagimu, bagiku, bagi kita semua. Oke? Ya. Demikian cerita firman Tuhan, berita Natal. Sekali lagi, berita Natal tidak hanya sekedar kita melihat pohon Natal, ada kado, ada liburan, ada sukacita karena apa yang bisa kita lihat, yang kita bisa terima. Tapi lebih dari itu, 2000 tahun lalu Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita semua sebagai Tuhan Juru Selamat, sebagai Raja, dan biarlah Dia juga boleh lahir di hati kita semua saat ini, supaya kita boleh menerima sukacita yang sama seperti gembala, sukacita yang sama seperti majus, ya, untuk kita boleh tetap apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Undang semuanya untuk bangkit berdiri. Pasukan Kristus. Wah, gak semangat nih, kebanyakan duduk dengerin aja kayak didongengin ya. Pasukan Kristus. Ya. Kita akan masuk dalam renungan Natal. Semuanya dalam sikap yang baik, sikap menyembah Tuhan. Lampu-lampu boleh diredupkan. Ya, kita akan masukin terang lilin. Ya, cuma untuk anak-anak tidak kita sediakan lilin ya, karena nanti berbahaya. Jadi masing-masing guru akan memegang cahayanya. Biarlah cahaya Natal ini juga boleh menyertai kita senantiasa. Kita nyanyikan lagu Malam Kudus bersama-sama untuk mengenang 2000 tahun yang lalu bayi Yesus itu sudah lahir di malam Natal yang sepi di Bethlehem.
lahir untuk menebus kita, lahir sebagai juru selamat bagi setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Biar saat ini kita mau sambut kelahiran Yesus. Kita mengundang Tuhan Yesus tidak hanya lahir di kandang Betlehem, tapi juga boleh lahir di hati kita semua pada saat ini. Semuanya dalam sikap menyembah Tuhan, tidak ada yang geser ke kanan. Malamku sunyi senyap dunia sentosa. Lang besar sinar. Bacakan kelahiran Yesus Kristus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kiserius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret, dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lapin dan diberikannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yesus sudah lahir bagi kita. Yesus sudah lahir bagiku. Marilah kita sambut kelahirannya. Marilah kita datang dan menyembah Dia. Kita katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Semuanya di dalam sikap doa. Badan puji sembah dan puji Dia, sembah dan
tunggu angkat tanganmu semuanya. Oh, kita mau menyembah Yesus. Kita mau menyembah Dia yang lahir sebagai Raja dan Juru Selamat. Mari menyembah Yesus Sang Raja. Mari menyembah Yesus. Mari menyembah Yesus. Mari menyembah Yesus Sang Raja. Semuanya adik-adik dalam sikap doa ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat Natalmu, buat kelahiranmu bagiku. Tuhan, saat ini biarlah Engkau lahir di hati kami, menjadi Raja di hidup kami. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang setia kepadamu. Ya Tuhan, biarlah Tuhan di masa masih pandemi ini kami tetap mau mencari Engkau, kami mau menyembah Engkau, dan biarlah sukacita Natal tetap ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat Natal bagimu. Terima kasih Yesus sudah lahir bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Anak Tuhan bilang amin.